aku tuh kurang ajar lah aku sama ibuku tuh ya. Terus aku punya ibaratnya ustadz lah gitu loh yang bilang, udah kamu minta maaf aja, sungkem, minta maaf sama ibu, kamu peluk. Kalau perlu sampai cuci kakinya gitu, saking kamu kan anak yang badung banget gitu kan. Kalau aku ini pembunuh, ibu boleh marah. Kalau aku ini penzina, ibu boleh marah. Kalau aku ini Guys, ini aku lagi di depan calon kantor aku, Cie. Jadi nanti kantornya Zaskia Sungkar Jakarta, tapi untuk tim desainnya aja. Tim kreatifnya tuh di sini nanti. Karena kalau warehouse-nya terus produksi beda, nggak cukup tempatnya. Tuh, udah hampir jadi guys. Intip-intip sneak peek. Nih, ini tuh nanti mana lampunya? Biar sekalian lihat. Jadi nanti ini meja kerja aku di sini. Terus nanti ini ada meja. Ya pokoknya nanti kalau udah jadi kita review lagi lah. Oke, guys, aku masih utang 8 kilo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sedih hati ini, tapi ya udah karena ibu menyusui itu nggak boleh diet. Nah, tapi ada solusinya, harus olahraga. Olahraga nggak cuma buat supaya berat badannya stabil, tapi buat metabolismenya juga bagus dan produksi ASI-nya juga nanti pasti lebih baik gitu. Nah, aku pengen ngajak Irwan nih, kan dia tuh anak sepedaan banget ya, dia tuh Asep anak sepeda, beda sama gue aman, anak makan. Apa sayang? Anak sepedaan. Jadi besok olahraga nih ya? Iya. Jadi malam ini boleh dong ya, kita ngastor di Mapei. Gak masalah, mau tiap hari juga no problem. Yang penting olahraga juga kan? Olahraga. Nih tuh, mau di ruangan manapun harus ada ya, Astor. Buat Ukasha 5 aku. Tapi kamu yang makan. Aku 10 kan lewat ASI dia. Curang. Tapi emang Irwan tuh nyebelin, sampai akhirnya kan aku harus nyetok lagi kan. Karena tuh Astor aku diumpetin mulu sama dia. Dia tuh kalau mau makanan kayak gitu sih. Pelit. Enggak, aku tuh suka naro yang di tempat yang memang mungkin kamu nggak ngelihat, bukannya aku umpetin loh. Enggak, kamu umpetin Ya karena udah aku 5 kalau batang dulu sini. karena aku kalau makan lebay. 1. Jadi kalau makanan favorit pasti dia udah simpen baik-baik gitu. Ya tapi kan kamu bilangnya mau diet, jadinya aku simpen di tempat yang memang mungkin kamu nggak ngeliat. Tapi aku nggak bisa ya, kalau udah ngeliat Astor tuh bawaannya pengen makan. Ini makanan favorit aku dari kecil, ya udah itu dulu, nanti 5 batang totalnya. Makan aja dulu. Bismillah. Yummy. Masya Allah enak banget, tapi emang ya cuman Astor doang yang wafer rollnya tuh renyah banget dan coklatnya tuh kualitasnya premium banget guys. Enak banget. Astor itu punya banyak kemasan, jadi sesuai kebutuhan kita. Seru banget kan? Iya bener banget, yang emang cuman Astor Yang coklatnya asli. asli. Ukasha aja suka masak. Lewat asli. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini ada Bunda Maya, Masya Allah. Ini senior, diantaranya senior ya. Inspirasi. Jadi kita agak takut ya. gue pikir senior adalah ini ya sebagai tua gitu ya. Enggak dong. Ini kayak ada, aduh takut Terima kasih loh. Tapi emang tuh Masya Allah kita tuh selalu harus belajar dari para senior. Ya. Karena papaku juga tuh gitu, kalau selalu ngajarin kita tuh ya nggak usah pernah ngelihat mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, kayak gini mau silaturahim kesini kan Masya Allah banget Iya. gitu loh. Iya dong. Di jalanan tuh pasti nyapa ya. Terus kalau misalnya, kadang gua kalau misalnya masih yang muda-muda nggak nyapa, ada yang kayak gitu. Gue enggak. Bukan guenya, maksudnya banyak anak yang muda-muda. banyak yang nggak, iya. kita udah senyumin, kadang-kadang kita nggak disenyumin balik. Apa pakai masker kali ya terakhir-terakhir ini? Iya dong. Kalau pakai masker masuk akal. Kan mata berbicara gini. Gue kemarin sempat ketemu Andika Pratama, Bunda gitu. Siapa ya? Bingung ya? Gue pikir bule siapa? Gue gitu kan dia pakai masker soalnya kalau gue nggak kenalin. Iya sih, benar. Oke, jadi hari ini kita mau tutur kata sama Bunda Maya yang mudah-mudahan kru saya tidak
tidak salah ya bikin sesuatunya karena saya belum baca. Ya, ya ini mohon maaf. udah lahir ditaruh di batin. kertas gulung. Jadi kita mau tanya-tanya Bunda, kalau nggak mau bilang ya Bunda. Nggak apa-apa. Nanti Tumben marahin lu dia. Rin, biasanya kalau bintang tamunya siapa deh kemarin katanya jawab ya, lu pokoknya jawab aja. Kalau sekarang Bun kalau emang ada yang nggak mau dijawab. Oh, oke. Kayak agak segan gitu ya, mohon maaf lahir batin lah. Aduh, lahir batin. Oke, kayak terakhir ya, udah lama banget ketemunya itu zaman aku inget loh, ketemunya di Dahsyat, Say. Ya Oh, ampun, iya, tahun iya. kapan itu? Kita masih Kita di ketemu sister, di Say. airport Bun, inget nggak? Terakhir Zaman tuh aku, kapan itu ya? ya Allah, aku ketemu Udah di airport mau lama. kemana itu juga lupa gue. Zaman kita masih nyanyi yang gue lip sync terus. Nggak apa-apa kok, kadang-kadang aku juga lip sync kok. Kalau buat TV ya gitu. Aduh, Iya. kalau aku emang Apa penyanyi besok pagi disuruh. inbox? Oh iya nggak apa-apa. Kacamata lip sync. Ya mohon maaf, ini profesional saya tidak ya. Saya dipaksa ya. Mohon maaf lahir batin nggak bisa nyanyi. Karena sinetron harus nyanyi gitu ya dulu. Iya, ya harus kan paket dulu ya. Sepaket. yang Biar off penting- air ada kerjaannya. Nggak apa-apa, gue dulu gitu kok. Belum tidur, terus ada Dahsyat inbox, kacamataan, udah yang makeup cuma sini doang. Iya, asli. Pagi banget 6:30 kayak callingan SD. Oke. Nah, pertama Bunda, Aku gue ya? takut ya. Ya, oke. Oke. Aku yang baca atau gimana nih? Aku yang baca. Oh, kamu yang baca, oke, Oke, oke. Jadi yang pertama, ceritakan kenapa Bunda membasuh kaki ibunya Bunda. Ya dulu gara-gara aku pernah kan dulu kan waktu zaman aku dulu menikah sama mantan suami itu kan tidak direstui ya kan. Terus aku tuh kurang ajar lah aku sama ibuku tuh ya. Terus aku punya ibaratnya ustadz lah gitu loh yang bilang, udah kamu minta maaf aja, sungkem minta maaf sama ibu, kamu peluk. Kalau perlu sampai cuci kakinya gitu, saking kamu kan anak yang badung banget gitu kan. Dan emang hidup gue ngerasa bahwa pada saat aku tuh badung ke ibuku tuh hidup itu berantakan gitu loh. Nah, Iya. di situ titik baliknya aku minta maaf sama ibuku. Aku peluk, aku minta maaf sampai ya udah aku cuci kakinya ibu ya, aku minta maaf ya bu ya, saking udah deh aku nggak mau lagi bikin salah sama ibuku lagi deh. Tapi kalau sekarang udah benar-benar baik dan apapun permintaan ibu tuh aku iyain semua gitu. Dan terbukti ya, maksudnya Tapi semuanya terbuka, Iya. pintu rezeki terbuka, hidup Iya, bahagia, Masya Allah. Tapi itu menarik sih, mungkin aku pengen nanya kayak, ini kan udah bukti nyata ya, kalau ridho ibu itu ridho semuanya ya. Betul. Ya, kalau misalnya nggak disetujuin pasti ada aja kan. Iya. Maksudnya Bunda bisa ceritain nggak sih kayak perbedaannya dulu, berarti kan dulu waktu nggak direstuin sama ibunya, gapnya parah banget dong. Iya, sempet yang agak jarak gitu kan. Tapi namanya seorang ibu ya, sebandel-bandel anaknya apa yang namanya itu ngelawan itu, namanya ibu pasti kan tetap sayang ya sama anaknya ya. Jadi aku ngerasa bahwa aku telah menyakiti ibuku dan kemudian hidupku berantakan tuh pada akhirnya ya mungkin karena aku juga nggak terlalu baik hubungan sama ibu ya, jadi ya akhirnya aku menyadari itu dan akhirnya aku minta maaf dan pokoknya pas yang aku akhirnya pernikahan kedua adalah Bu doain ya, pokoknya ibu harus tiap hari doain aku, tugasnya ibu doain aku aja udah. Aku nggak minta apapun dari ibu kecuali doain aku udah gitu doang. Masya Allah dan maksudnya kita lihat kan, kalau udah direstuin sama ibu nih, pasti langsung kebuka. Bleng, langsung. ya. Tapi nggak besoknya ya, makanya ada proses berapa tahun lah gitu. Masya Allah. Dari minta maaf sampai akhirnya ketemu jodoh lagi dan alhamdulillah direstuin gitu. Sampai bahagia banget, Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. question. Oke. Apa Rin? Kenapa sih? For your information, ini yang buat tim kita ya, bukan kita guys, jadi jangan bully kita please. Ceritain penyesalan terbesar Bunda dalam hidup. Apakah tadi salah satunya adalah tidak direstui oleh ibunya? Iya, penyesalanku adalah aku mungkin kurang perhatian sama orang tua ya. Terus sampai aku tuh pernah suatu saat aku udah minta maaf nih, ibu itu pernah komplain gitu loh ya. Kamu tuh kurang perhatian banget sama ibu gitu. Aku nih orangnya kan cuek banget. Aku tuh di keluarga tuh yang paling cuek mungkin, nggak usah sama ibu, sama anak aja nggak pernah nyari, nggak usah sama anak, sama suami aja nggak pernah nyari. Emang cuek gitu. Emang jadi kalau secara tes psikologi itu aku tuh emang ada sifat cueknya itu. Jadi nggak punya sense, nggak punya feeling.
Nah, terus pada akhirnya aku bingung sama, loh Bu, kok protes ya sama aku? Aku bilang gitu, aku salahku apa? Ibu nangis bahwa kamu tuh kurang perhatian, nggak pernah cari ibu bapak lah gini-gini gitu. Itu emang kekuranganku, aku bilang gitu. Besok, jadi ibuku nangis hari ini, besoknya aku, yang lucu ibuku minta maaf duluan. Karena aku bilang gini, Ibu, kalau aku ini pembunuh, ibu boleh marah. Kalau aku ini penzina, ibu boleh marah. Kalau aku ini hidupnya berantakan, ibu boleh marah. Aku ini alhamdulillah melakukan apa yang Allah suka gitu. Ibaratnya sedekahku kencang, bantuin orang banyak, ya kan. Apalagi nggak aku harus perbaiki. Akhirnya besoknya ibuku minta maaf dan akhirnya dia menerima aku apa adanya gitu loh. Aku bilang kalau mau cari perhatian ke kakakku yang satu lagi, dia ahli perhatian tuh. Kayak bagian duitin aja. Jago di situ gitu. Iya, karena kan emang sebenarnya kan karakter Iklan, mohon maaf, anak nangis. Ambil aja Mbak. Shirin lanjut. Kan, ya mohon maaf lahir batin, babysitternya pulang ya. Oh iya ya? Jadi ngurusnya sendiri. Wah, Masya Allah. Lagi ngurus sendiri. Nah memang, maksudnya kayak gini, aku kan juga punya anak 3 ya, cuman ya. Sebenarnya tiap karakter anak beda sih emang. Ada yang kayak over perhatian, ada yang memang yang kenapa sih hari ini gak cium mami sampai digituin, baru mau cium gitu loh. Maksudnya ya emang beda-beda aja sih. Betul. Emang beda-beda aja, cuman sama aku yang lumayan paling cuek tuh sama mama gitu. Tapi lama-lama tuh kayak ngerasa bersalah aja sih, kayak kok aku bisa sibuk yang lain tapi merhatiin mama doang yang padahal cuma nanya kabar itu bikin dia bahagia, kenapa nggak bisa? Iya. Nah itu dia kekuranganku. Aku nanya kabar, halo suamiku apa kabar tuh gak pernah juga. Astagfirullahaladzim. Makanya aku bilang dari awal waktu pacaran sama Mas Irwan, itu aku bilang gini, Mas, aku punya kekurangan yang mungkin kebanyakan sebagian besar orang-orang yang sayang sama aku tuh komplain. Oke. Itu adalah kekuranganku, dibilang gitu. Aku tidak pernah nyari kamu, tidak akan pernah mencari orang. Dan aku cuek banget. Itu kekuranganku dan itu kelemahanku dan aku susah untuk memperbaikinya karena aku udah berusaha memperbaikinya, ternyata nggak bisa. Karena itu memang kayak bawaan gitu loh. Berarti sampai sekarang nggak pernah nyari, nggak pernah kayak Enggak. makan apa? Enggak. Tahu nggak jawabannya dia apa? Saya nggak suka dicari. Lepas. Masya Allah. Emang ya jodoh nggak kemana, ya kan? Saling melengkapi satu sama lain, ya kan? Kalau gue nggak nanya sama sekali, suami gue bilang, lo hilang, nggak mungkin kan aku bawel. Oh gitu. Kalau aku enggak, emang anakku aja misalnya gini, Ibu, Bunda aku mau pergi ke sini. Oke, pulang kapan? Pulang 3 hari lagi. Oke, gua nggak nyari. Kamu udah makan belum? Dah, kamu udah ini enggak? Pulang, halo, assalamualaikum. Gimana kemarin? Itu aja jarang gua nanya, gimana kemarin? Terus yang tiga itu ada yang nurunin dari Bunda nggak? Yang cuek banget. Agak Zali mungkin. Oh iya. Kelihatan sih ya, kelihatan emang anaknya cuek gitu ya. Aku nggak begitu dia gituin aku nggak ada masalah karena aku juga begitu kan. Aku juga nggak pernah nyari dia juga kan gitu. Tapi El sama dulu nggak komplain? Enggak. Kalau dulu justru dia kayak lo kali yang bawel ya. Oh, Dia oke. pengen kalau ketemu tuh harus cium tangan, cium pipi, ini jidat segala macam gitu. Lucu banget sih. Tadi malam aja masih bobo sama aku gitu. Ya Allah. Gitu Umur dulu. berapa? 20. Iya nak, udah gede. Oke. Ibu kan tuh pengennya gitu ya, karena kalau udah gede jangan lupain gitu. Tapi bundanya cuek, Say. Aku nggak dicari juga nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa, bodo kalau gue amat gitu. nangis. Oke. Untuk Bunda, ya walaupun Bunda cuek pastikannya kalau misal namanya ibu sayang sama anak jangan ditanya ya. Al, Eldul itu bagi Bunda seberapa berartinya mereka? Iya ya pasti berarti banget karena dia adalah makhluk yang dititipin Allah ke aku kan. Ya artinya kita punya tanggung jawab untuk menjadikan mereka gitu kan. Iya. Sesuai dengan apa yang mereka mau kan. Menjadikan, laki-laki itu kan gak gampang, laki-laki itu kan menjadikan mereka pemimpin ya kan. Iya, tiga-tiganya lagi. Itu deg. Laki gitu kan ya. Itu yang buat aku mereka tuh berarti banget karena ya kalau bayangkan aja seandainya aku tidak ada mereka gitu loh. Garing banget hidup aku gitu kan. Tapi waktu masa transisi Bunda tuh waktu itu kan, ya kan setelah melewati masa lalu, terus sampai ke yang sekarang kan jeda waktunya lumayan ya Bun, lama kan? Lama 10 tahun. Ya itu mereka berperan penting nggak sih di situ Bun? Pada saat aku pisah pertama tuh kan aku pisah 7 tahun sama anak-anak.
Aku nggak serumah, aku nggak ketemu, cuman mungkin dia cuma sekali-sekali, tapi nggak sering gitu. 7 tahun. Jadi Ngap say. tapi kan itu kan pembelajarannya ada bahwa aku lagi dilatih Allah untuk bergantung sepenuhnya pada Allah, bukan pada makhluk. Gitu loh. Dan semuanya kan dihabisin, mau rumah, kerjaan, pasangan, anak, semuanya kan hilang. Kayak dinolin sama Tuhan. Jadi ya buat aku tuh adalah pembelajaran Allah untuk mendidik aku lebih baik gitu kan. Tapi Allah kan pemilik semuanya sampai hati manusia pun Allah yang punya, pada akhirnya balik lagi juga. Iya, itu menarik sih. Maksudnya kayak kadang-kadang kita mikir ya kita nggak bakal bisa hidup sendirian, pasti harus ada orang lain. Cuman gue dipaksa sendiri hari itu. Iya. Cuman kadang-kadang Allah kayak narik kesenangan itu, ketergantungan kita sama manusia supaya ngerasa yang nggak ada manusia tapi kan tetap ada Allah gitu loh. Itu maksudnya. Aduh, Masya Allah, tapi pisah sama anak berat. Kalau gue sih nangisnya kayak apaan, Mbak? Pasti nangis sih, pasti nangis. Cuman waktu itu emang udah yang, berarti aku udah harus dinolin dulu sama Allah supaya dilepaskan kemelekatan terhadap dunia gitu loh. Terus pas balik lagi sama anak-anak, berarti pas anak-anak umur berapa? Kalau nggak salah waktu itu Al-Ghazali berapa ya? Pokoknya dia lahir adik yang keempat. Oke. Itu balik cuma 2 minggu karena mungkin dia lagi nggak terima punya adik lagi baru dari ibu yang lain gitu kan. Tapi itu aku juga yang membuat dia kembali lagi ke sana juga karena aku bilang nggak bisa, itu adik kamu harus terima karena itu adik kandung kamu, aku bilang gitu. Dan dia akhirnya balik sana dan menyayangi adiknya dari ibu yang lain gitu kan. Gitu. Berarti tapi hari ini kalau misal orang lihat bisa dilihat kan jadi deket banget sama bunda lagi kan, maksudnya gitu. Anak-anak. Iya, akhirnya bikin konten bareng YouTube. Maya Al-Eldul TV kan. Walaupun kerja emaknya semua ya. Iya, dari tadi baru duduk deh kayak ini 4-4-nya kerja. Kalau di rumah kayaknya bunda semua. Ayo yang lain semangat kerjanya ya, tolong ya. Karena transferannya AdSense buat anaknya semua ya. Ember. Bingung aku. Jadi tapi nggak apa-apa sih. Itu aku bilang gini sama suamiku yang sekarang. Aku bertahun-tahun membuat orang lain makmur. Sekarang waktunya aku membuat anak-anak cari uang. Artinya aku bekerja untuk anak-anak. Gitu. Padahal anak-anak udah punya pekerjaan sendiri juga. Udah punya penghasilan sendiri-sendiri. Tapi kan enak kalau kita bukannya kasihnya tuh cuma-cuma, tapi kamu mau dapat duit, oke, kerja. Gitu. Ada pembelajaran. Ada pembelajarannya gitu. Oke. Momen apa yang nggak bisa dilupakan dengan Al-Eldul? Yang paling berat buat bunda? Momen itu waktu ulang tahunnya Al-Ghazali tiup lilin itu, aduh itu sih kalau lihat itu sih, aku hari ini nggak pernah mau lihat itu lagi, maksudnya. Kenapa? Ya sedih gitu loh, karena perjuangannya untuk ulang tahun anakku itu, ya kan, tapi aku harus lompat pagar dulu. Itu harus benar-benar yang ada drama lah gitu loh, drama yang keras banget lah, sampai harus ke kasusnya harus sampai ke kepolisian lah gitu. Oh, yang dulu. Yang dulu ya. Jadi itu momennya sangat dramatik banget, dan itu aku nggak, sampai hari ini aku nggak pernah mau lihat tayangannya sendiri itu. Gitu. Nah, goals apa dalam hidup bunda yang belum tercapai? Rasanya sih udah semua ya, mungkin menyongsong anak-anak menjelang usia dewasa ini semua menjadi sukses itu kan, itu yang belum, masih PR ya gitu. Benar. Dan membuat mereka menjadi istiqomah itu kan PR Susah, juga iya, gitu. iya. Gitu. Oke. Capek nggak bunda nggak ya? Enggak. Oke. Bunda kan pernah akhirnya harus menemui psikolog. Iya. Apakah ada trauma yang mendalam dan hal apa yang akhirnya dapat jalan keluar dari psikolog? Itu dia lucunya dulu ya. Aku pernah diperiksa oleh, karena aku melaporkan ada KDRT ya kan. Kemudian diperiksa oleh kekerasan psikis. Diperiksa oleh para psikolog. Karena aku bawaannya kan ketawa-ketawa, bercanda, ngelawak gitu kan ya. Dan mereka menilai aku bahwa aku normal. Padahal kan nampaknya bahagia, nampaknya aku ketawa-ketawa bercanda, tapi kan hatiku remuk. Iya. Dan itu traumatis itu sampai akhirnya aku nggak bisa nangis, akhirnya aku malas nikah ya kan. Tapi kan aku bawaannya
orang nggak boleh tahu bahwa aku lagi sedih gitu loh. Nah, psikolog yang ditugaskan untuk memeriksa aku itu nggak bisa mendeteksi itu gitu loh. Nah, pada akhirnya aku ke psikolog yang lain ya kan. Aku akhirnya secara pribadi aku ke psikolog lagi sendiri yang aku tunjuk pribadi gitu. Ya memang karena aku nggak bisa nangis karena mungkin terlalu sakit. Terus juga karena itu nggak bisa nangis itu loh. Aduh. Jadi ngeliat orang kecelakaan terus kenapa itu nggak ada kepekaan yang kayak oh ya udah meninggal terus kenapa gitu loh. Orang itu bangkrut terus kenapa emang? Gitu loh. Terlalu sakit hati. Saking kerasnya masa lalu gitu kan, biasanya kayak gitu, dia numpuk, akhirnya kita Nggak bisa dikeluarin. Jadi bebel aja gitu. Akhirnya aku butuh ketemu psikolog untuk melepaskan masa lalu traumatik. Kan aku juga nggak mau nikah kan, bener-bener yang Takut. ngapain nikah? Ngapain gitu kan? Itu kan traumatik. Gitu. Akhirnya aku ke psikolog untuk merilis itu semua lah gitu loh. pernah nggak tuh sampai di titik dimana Bunda akhirnya nemuin setelah ini ya beberapa kali kan biasanya ke bawah nih atau mungkin sekali ketemu sama psikolog yang memang bagus gitu akhirnya bisa ngebuka itu semua. Kedua kali langsung bisa nangis. Kurang ajar dia karena aku tiba-tiba disuruh di hipnoterapi suruh merem itu yang disuruh bayangin anak-anak ya nangis gitu. Wah ternyata yang bagian part anak-anak aku bisa nangis tapi part yang lain belum mudah tersentuh gitu. Dan itu maksudnya healingnya tuh berapa lama? Healing aku traumatik ya itu pun kadang-kadang suamiku pada saat awal-awal sama aku tuh masih selalu ngingetin jangan bawa masa lalu ke masa sekarang karena apa yang sudah lalu biarin berlalu ya kan. Kadang-kadang masih ada kayak self defense aku tuh masih keluar kadang-kadang kan karena terus dia tahu bahwa aku punya traumatik masa lalu kan jadi dia selalu ngingetin bahwa kan kamu udah hidup kamu udah bagus sekarang nggak usah dibawa-bawa lagi walaupun aku nggak nyinggung masa lalu ya tapi cara bawaanku kayak masa lalu gitu loh. Iya. Self defense-nya itu gitu. Terakhir ya Bun, nanti terlalu banyak kita yang sesak say. Gue ngap loh, sumpah gue ngap banget. Gimana ya? Nggak, gue mau ngorek takut ya kan, segan, terus gue yang sesek sendiri lah. Karena kan aku maksudnya kayak mungkin waktu dulu tuh kan Bunda Abin aku tuh masih kecil kan Bun. Jadi kayak aku tuh nggak banyak tahu juga gitu kan. Dan masih umur berapa gue itu dulu kan, jadi kayak nggak terlalu mengikuti ya say. Berapa tahun yang lalu? Berarti sekarang ya mungkin ada 15 tahun lalu kali. kita umur 2006 berapa? 15. 2006 nggak Pak? Iya. 2006? Iya. Kita masih umur 15 14 tahun saya. Aku belum mengerti rumah tangga orang ya kan. Jadi kayak belum ngerti banget gitu. Maksudnya gini. Tapi gini ya sebelum Bunda tutup ya. Maksudnya ini tuh yang menarik banget buat aku. Kadang-kadang orang itu kalau dapat musibah gitu ya. Itu kan musibah besar banget ya buat Bunda ya. Jangan ngarepin itu besoknya langsung sembuh gitu loh. Jangan ngarepin butuh 2-3 hari sama Allah tuh langsung dibalikin kondisinya gitu. Jadi kayak butuh waktu juga untuk Allah kasih kebahagiaan setelah itu gitu. Pasti ada jalannya sendiri kok kayak gitu. Maksudnya kayak di hidup kita juga aku pasti kan ada beberapa pengalaman ya. Itu tuh nggak bisa kita minta ya Allah tolong selesaikan, nggak bisa langsung besok gitu kan. Kita nggak minta Allah langsung besok terus kita nggak bisa nikmatin prosesnya. Iya nikmatin prosesnya. Kita nggak bisa nuntut Allah kenapa nggak sih nggak dikabulin. Padahal dikabulin kan nanti gitu kan. Itu ada kayak kemarin aku kan kadang-kadang kalau konten juga ketemu orang-orang yang bermasalah kan. Terus aku tampangin misalnya, kamu mau tahu nggak kenapa kamu dibeginikan oleh Allah gitu kan? Buka Al-Quran aku bilang gitu. Begitu gue buka, kamu tuh lagi diazab. Kamu mati bayi. Mungkin karena kamu meragukan Allah sehingga kamu pada akhirnya sekarang kamu harus melewati ini. Iya. Makanya dia selalu diikuti dengan hal keraguan terhadap Allah. Iya betul. Makanya kamu begini karena kamu sedang meragukan Allah, makanya kamu disikat gila-gilaan. Ya anggap aja hukuman dari Allah supaya kamu berproses untuk menjadi lebih baik. Iya, dan membersihkan dosa juga kan, menggugurkan dosa. Dan itu nggak bisa sehari 2 hari emang. Aku aja 10 tahun prosesnya untuk menjadi baik gitu kan. Dan berat banget lagi. Nah terakhir pesan apa yang Bunda mau sampaikan buat Eldul? Karena kan kita semua tahu maksudnya sosok Bunda Ma itu ya walaupun pasti dulunya remuk banget nih, cuman bisa kuat sampai sekarang gitu. Pesan kan berarti kan Bunda tuh banyak kehilangan momen bareng mereka kan waktu mereka lagi
bertumbuh Iya. gitu kan. Padahal kan itu kadang-kadang momen-momen yang penting banget untuk dilewatin bareng-bareng gitu. Pesan buat Al-Eldul itu seperti apa dari Bunda? Yang pasti jadilah laki-laki di atas laki-laki buat Al-Eldul ya. Karena laki-laki di atas laki-laki itu pengertiannya sangat lebar sekali gitu loh. Laki-laki itu ya bukan hanya main tonjok aja orang gitu, tapi kan bukan itu, tapi kan benar-benar gentle dan yang paling penting adalah menjadi pemimpin buat diri sendiri dan nanti kan mereka akan menjadi pemimpin rumah tangga. Jadilah pemimpin yang Islami gitu loh. Gitu, yang baik, yang bisa mencerminkan, yang bisa menjadi pemimpin buat orang-orang yang soleh dan soleha. Gitu. Amin. Laki-laki tuh bukan hanya sekedar bermain tinju ya. Laki-laki tuh, aku sendiri juga pernah ikut karate sama kempo. Jadi aku diajarin oleh ibuku juga untuk menjadi bukan sangar apa namanya, berani lah, berani menghadapi kejahatan gitu loh. Jadi menurut aku laki-laki tuh yang asik tuh ya Cila, yang disetia ya yang bertanggung jawab, bukan hanya tukang pukul mah preman aja bisa gitu kan, tapi yang bisa menjadi pemimpin buat ya paling nggak dirinya sendiri dulu deh, menjadi orang yang benar dulu deh gitu. Setuju. Oke, makasih semuanya. Masya Allah dapat banyak banget pembelajaran. Jadi perempuan Tadi kita gue juga udah harus mau kuat. ngeluh gitu, kayaknya hidup gue kan Enggak, berapa tahun kemarin tuh kayaknya sedih banget. Ternyata gue harus belajar. Nanti ngobrol di konten gue. Ini berat banget saya, jangan sampai gue aduh pusing kepala gue. Jangan sampai balik ya Allah. Tapi kan susah, nggak bisa. Setiap orang kan pasti ada diuji. Ya, tapi jangan kayak gitu dong. baca doa musibah. Gue baca doa musibah deh, say. Oke, dadah. Assalamualaikum. Makasih ya Bunda. Thank you ya. Thank you banget, Thank you. Bu.